Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Suci Landari akan menjelaskan terkait nutrasetikal. Apa itu nutrasetikal? Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fisikimia. Selanjutnya, nutrasetikal pada era postgenomik. Nutrasetikal di era postgenomik menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker dan kardiovaskular dikarenakan pada sel-sel tersebut mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutrasetikal dalam tubuh adalah faktor jenis kelamin, usia, dan lingkungan. Genomika itu sendiri adalah ilmu yang membantu mengetahui kandungan zat kimia di dalam makanan, dan mengetahui bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam tubuh. Selanjutnya, ada nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin C. Vitamin yang banyak dikandung oleh nutrien tersebut adalah vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang memiliki banyak kegunaan. Dari nutrien tersebut, banyak berkembang produk bahan alam yang aman dikonsumsi oleh rakyat, seperti makanan, suplemen kesehatan yang aman. Selanjutnya, fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Ciri khas dari buah-buahan dan sayuran tersebut adalah memiliki warna yang terang karena mengandung kromofor dan jumlah karbon yang saling bertukar-tukar. Selanjutnya, fitokimia, yaitu karotenoid. Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, di mana karotenoid membuat jagung menjadi berwarna kuning, wortel berubah menjadi warna jingga atau kemerahan, dan tomat menjadi warna merah. Karotenoid itu sendiri 50% diserap ke dalam aliran darah, dan hanya beberapa persen karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A, di mana karoten dapat melindungi hati dan paru-paru dari kanker. Selanjutnya ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang disintesis oleh tumbuhan dan mikroorganisme, namun tidak dapat diproduksi oleh manusia, sehingga harus diperoleh dari buah-buahan. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas. Kemampuannya dalam mengikat oksigen bebas 2 kali lebih besar dari beta-karoten dan 10 kali lebih besar dari beta-tokoferol. Selain itu, likopen juga membantu komunikasi antar sel melalui gap junction dan berperan dalam reaksi kimia yang mencegah kanker serta melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Contohnya bayam dan brokoli. Yang kedua ada zeaxanthin, yang merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas, contohnya jagung, paprika, kuning telur, dan jeruk. Selanjutnya karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A dalam tubuh manusia, digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya jenis produk bahan alam ada 2, yaitu yang pertama, produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Yang kedua, produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang tidak diketahui namun belum ada standarisasinya. Selanjutnya, kerusakan bahan pangan. Apa itu kerusakan bahan pangan? Kerusakan bahan pangan adalah penurunan mutu makanan akibat mikroorganisme, reaksi kimia, atau kondisi lingkungan sehingga tidak layak dikonsumsi. Tanda-tanda kerusakannya yaitu ada 6. Yang pertama, tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Yang kedua, tekstur yang lunak menjadi keras, contohnya tepung. Yang ketiga, tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Yang kelima, aroma menyimpang, contohnya telur menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual yang menyimpang, contohnya terdapat jamur pada roti. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3, berdasarkan kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, dan telur. Selanjutnya, bahan pangan agak mudah rusak, contoh sayuran dan buah-buahan.
Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak. Contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga, atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakannya diantaranya kerusakan mikrobiologis mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Selanjutnya, ada 3 cara mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pengawetan suhu tinggi. Yang kedua, pengawetan kimia. Dan yang ketiga, pengeringan. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih.